Selamat pagi, saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius, pasal yang kelima dan pasal yang keenam. Satu bagian pengajaran Tuhan Yesus yang sangat terkenal yang dicatat dalam pasal-pasal ini, yang dikenal dengan nama khotbah di bukit, yang mencakup Matius pasal 5 hingga pasal yang ke-7. Dalam khotbah ini Tuhan Yesus menyampaikan beberapa prinsip pengajaran yang sangat penting. Salah satunya adalah 8 ucapan bahagia yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saudara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan bagian ini, para pendengarnya ada dalam satu situasi yang kebanyakan adalah rakyat jelata yang hidup dalam kemiskinan dan penindasan penjajahan Romawi. Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada mereka melalui pengajaran ini agar mereka tidak putus asa dengan situasi mereka yang dalam keadaan tertindas. Karena di dalam Tuhan mereka dapat mengalami kondisi yang diberkati, kondisi yang berpengharapan. Saudara, di sini Tuhan Yesus mengajarkan suatu prinsip yang berbeda dari apa yang diyakini oleh kebanyakan orang. Bagi pendapat kebanyakan orang, kondisi miskin dan tertindas tentu bukan suatu jalan menuju kebahagiaan atau diberkati. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan hal yang sebaliknya, bahwa kondisi yang nampak buruk justru dapat membawa kebaikan yang lebih besar, yaitu kebaikan yang berasal dari Allah sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Tuhan mengajarkan bahwa hanya orang yang miskin di hadapan Allah, artinya orang yang menyadari kemiskinannya, ketidakberdayaannya di hadapan Allah, mereka adalah orang-orang yang diberkati, yang akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Sebaliknya, orang yang merasa kaya, merasa mampu dengan kekuatannya, yang tidak merasa perlu datang kepada Tuhan untuk mencari pertolongan, maka orang yang demikian adalah orang yang celaka, yang hidupnya akan berakhir dengan kebinasaan. Saudara, jika kita memperhatikan di dalam nats selanjutnya, Matius pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang 10, maka di dalam bagian ini kita melihat ada 8 ucapan bahagia yang merupakan satu kesatuan yang berkaitan satu kepada yang lainnya. Pertama-tama Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah," yaitu orang yang menyadari kemiskinannya. Mereka adalah orang yang diberkati. Maka orang yang sudah menyadari kemiskinannya, ketidakberdayaannya, itu tentu dia akan berduka atas kondisinya. Lalu mereka menyadari akan satu kebutuhan untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari dan mengalami pertolongan dari Tuhan dan juga penghiburan dari Tuhan. Setelah mereka mengalami pertolongan Tuhan dan mengalami penghiburan dari Tuhan, maka hati mereka pun akan dilembutkan. Dan bahkan hati mereka mulai ditumbuhkan dengan satu kerinduan, rasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Maka selanjutnya iman orang tersebut akan mulai bertumbuh terus di dalam kebenaran. Sehingga pada waktunya dia menghasilkan satu kualitas hidup yang baik. Satu hati yang penuh dengan kemurahan hati yang suci, dan orang yang dipengaruhi dengan hati yang mau membawa damai bagi sesamanya. Saudara, semua berkat ini diawali dari satu kesadaran akan keterbatasannya, kemiskinannya di hadapan Tuhan, yang mendorong dia datang kepada Tuhan untuk mencari pertolongan dan memperoleh kekuatan. Saudara, kiranya kita terus boleh hidup dengan sikap yang benar seperti ini di hadapan Tuhan, yakni dengan menyadari kondisi diri kita yang miskin, yang terbatas, yang lemah, dan bahkan berdosa di hadapan Tuhan, dan melihat satu-satunya pertolongan yang tersedia adalah di dalam Kristus yang sudah mati untuk penebusan dosa kita. Dan dengan tulus kita datang di hadapannya untuk memohon anugerahnya, pengampunannya, dan mengalami kasihnya, sehingga kita dapat terus bertumbuh dalam iman dan karakter yang makin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.